Sejak 2000 tahun sebelum Masehi, ibu susu, wet nurse, atau ibu yang menyusui bayi lainnya lazim terjadi. Dan hal tersebut berlangsung hingga abad ke-19, bahkan menjadi profesi yang membanggakan, dibayar tinggi, dan ada organisasi profesi yang menaunginya secara hukum. Namun, abad ke-19 akhir, praktek ibu susu telah ditinggalkan seiring dengan pada tahun 1865, seorang kimiawan bernama Justus von Liebig mengembangkan formula bayi komersial pertama di dunia, yang dipatenkan, diproduksi, dan dijual di London. Formula Liebig ini memiliki komposisi berupa susu sapi, gandum, tepung malt, dan kalium bikarbonat. Namun formula bayi ini tidak laku karena harganya terlalu mahal. Formula bayi ini juga masih dilihat sebagai makanan darurat untuk bayi yang kelaparan. Sebelum itu, pada tahun 1835, telah ramai pembuatan susu evaporasi yang dipatenkan oleh William Newton. Sejak saat itu, ada 27 brand formula bayi yang dijual. Pada sekitar tahun 1920, beberapa perusahaan sudah memproduksi formula bayi yang harganya lebih terjangkau. Namun, orang tua yang memberi bayinya formula bayi disarankan juga untuk memberikan jus buah untuk memerangi resiko kudis. Tahun 1929, ditemukan formula bayi tanpa berasal dari susu sapi, yaitu dari kedelai, dan ditujukan untuk bayi yang alergi protein susu sapi. Pada tahun 1930-an, orang mulai menggunakan formula bayi dicampur dengan sirup jagung sebagai karbohidrat. Formula bayi juga semakin diminati karena adanya fortifikasi vitamin D ke dalamnya. Rekomendasi agar orang tua mencampur formula bayi dengan air, krim, dan gula atau madu dalam rasio khusus juga masih diberikan untuk mencapai keseimbangan nutrisi yang diyakini mendekati ASI. Angka menyusui menurun dengan cepat selama tahun 1940-an, yaitu ketika wanita memasuki dunia kerja selama Perang Dunia II. Setelah perang, bertepatan dengan komunikasi massa yang ditingkatkan melalui metode percetakan, radio, televisi, maka penggunaan formula melesat. Sayangnya, sanitasi yang buruk menyebabkan tingkat kematian meningkat tajam di antara bayi yang diberi formula yang disiapkan dengan air yang terkontaminasi. Selain itu, banyak ibu yang menambahkan 3 kali lipat jumlah air yang direkomendasikan untuk bisa berhemat. Hal ini mengakibatkan kematian massal akibat kekurangan gizi di berbagai negara. Dr. Cecil Williams, seorang dokter anak yang bekerja di Singapura pada akhir 1930-an, adalah tenaga kesehatan pertama yang melihat adanya hubungan antara promosi susu formula dengan penurunan jumlah ibu menyusui, peningkatan malnutrisi, angka kesakitan, dan angka kematian bayi. Pada tahun 1939 di Rotary Club, Dr. Williams menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal berjudul Susu dan Pembunuhan. Beliau dengan keras mengecam cara promosi makanan pengganti ASI ini. Dr. Williams kemudian menjadi Direktur Kesehatan Ibu dan Anak WHO yang pertama, dan merupakan tenaga kesehatan pertama yang menyadari dan mendukung pentingnya ASI dan menyusui. Tetapi beliau memerlukan waktu 50 tahun untuk meyakinkan para pemegang pemerintahan di berbagai negara bahwa ASI perlu dibicarakan antar pemerintah, didukung, dilindungi, dan dipromosikan. Tahun 1968, Dr. Derek Jelliff menulis tentang commerciogenic malnutrition yang mengaitkan antara promosi produk susu formula dengan diare malnutrisi pada bayi. Selama tahun 1960 dan 1970-an dirasakan adanya penurunan yang sangat drastis jumlah ibu menyusui di seluruh dunia. Cara pemasaran makanan pengganti ASI yang agresif dan tidak tepat oleh pabrik susu formula berperan penting dalam menciptakan keadaan ini. Akibat dari keadaan ini terjadi peningkatan malnutrisi, angka kesakitan dan kematian bayi dan balita di seluruh dunia terutama di negara berkembang. Ya, pada tahun 1970-an berbagai komposisi formula bayi dikembangkan. Formula bayi pun semakin diminati dan menyusui menjadi tidak populer. Orang tua berlomba-lomba memberikan formula pada bayinya.
Sehingga capaian angka menyusui di dunia yang awalnya 90% turun drastis menjadi 41%. Saat itu UNICEF memperkirakan bahwa anak yang diberi formula bayi, yang hidup dalam kondisi yang penuh penyakit dan tidak higienis, akan 25 kali lebih mungkin meninggal karena diare, dan 4 kali lebih mungkin meninggal akibat pneumonia daripada anak yang diberi ASI. Akhirnya, setelah kejadian tragis yaitu 1, juta kematian bayi yang secara langsung berkaitan dengan pemberian formula di negara-negara dunia ketiga, maka pada tahun 1977 masyarakat mulai menyerukan pentingnya menyusui. Tak hanya itu, pada tahun 1990, Pekan ASI sedunia untuk pertama kalinya diperingati. Kala itu WHO dan UNICEF membuat deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Innocenti di Florence, Italia. Deklarasi tersebut digelar untuk menyepakati bahwa setiap tanggal 1-7 Agustus diperingati sebagai World Breastfeeding Week atau Pekan ASI Sedunia. Tujuan utamanya tak lain untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI. WHO dan UNICEF juga mencanangkan standar emas pemberian makanan untuk bayi dan balita meliputi 1. Inisiasi menyusui dini, IMD, segera setelah bayi lahir, kemudian dilanjutkan dengan rawat gabung. 2. Memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. 3. Memberikan empasi sejak bayi berusia 6 bulan. 4. Menyusui dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun atau lebih.